number one. Fungsi dari Move Tool adalah untuk memindahkan objek-objek atau layar yang kita inginkan. Baik, selanjutnya ke tool berikutnya, Rectangular Marquee Tool. Rectangular Marquee Tool merupakan salah satu selection tool yang berfungsi untuk menyeleksi objek dengan bentuk persegi panjang. Cara penggunaannya cukup mudah, cukup dengan menekan dan tahan tombol Shift ketika sedang menyeret gambar pilihan persegi. Baik, selanjutnya Elliptical Marquee Tool. Elliptical Marquee Tool berfungsi untuk menyeleksi dengan bentuk lingkaran. Sekarang ke Single Row Marquee Tool. Single Row Marquee Tool berfungsi untuk membuat seleksi horizontal dengan ukuran yang lebih kecil 1 pixel. Kemudian Single Column Marquee Tool. Single Column Marquee Tool berfungsi untuk membuat seleksi berbentuk vertikal dengan ukuran yang lebih kecil 1 pixel. Lanjut ketiga, Lasso Tool. Lasso Tool alat pada Photoshop yang berfungsi untuk membuat seleksi dengan bentuk garis seleksi yang bebas. Lanjut, Polygonal Lasso Tool. Polygonal Lasso Tool berfungsi membuat seleksi berdasarkan sudut garis. Lanjut ke Magnetic Lasso Tool. Magnetic Lasso Tool digunakan untuk membuat area seleksi, namun akan secara otomatis menyeleksi pada batas objek berdasarkan perbedaan warnanya. Keempat, Quick Selection Tool. Quick Selection Tool berfungsi untuk menyeleksi dengan cepat sesuai dengan bentuk objek. Kemudian Magic Wand Tool. Magic Wand Tool berfungsi untuk menyeleksi berdasarkan warna yang ada pada objek. Bagian 5, Crop Tool. Crop Tool digunakan untuk memotong bagian gambar yang tidak terpakai untuk dijadikan gambar yang berdiri sendiri. Perspective Crop Tool. Perspective Crop Tool digunakan untuk memotong objek yang bentuknya miring atau tidak statis, sehingga kita bisa menyesuaikan ukuran potongan dengan objek. Kemudian kita ke Slash Tool. Slash Tool berfungsi untuk membuat seleksi objek yang akan dipotong menjadi beberapa bagian. Lalu ke Slash Select Tool. Sedangkan Slash Select Tool digunakan untuk memindahkan bagian-bagian yang telah diseleksi. Lanjut ke 6, Eyedropper Tool. Eyedropper Tool berfungsi untuk mengambil warna yang ada pada objek dan memasukkannya pada box warna, sehingga warna yang telah diambil menjadi warna utama pada penggunaan tool lainnya seperti Brush Tool dan Shape Tool. Lanjut, 3D Material Eyedropper Tool. 3D Material Eyedropper Tool berfungsi untuk mengambil sampel bahan atau material dari model 3D yang ada pada Photoshop. Lanjut, Color Sample Tool. Color Sampler Tool berfungsi untuk mengambil sampel warna dari gambar. Tool ini bisa mengambil 4 sampel warna. Lanjut ke Ruler Tool. Ruler Tool berfungsi untuk mengukur jarak dan lokasi dari objek pada kanvas. Sekarang fungsi dari Node Tool. Fungsi Node Tool untuk memberi catatan pada objek yang dipilih. Lanjut ke Kun Tool. Fungsi Kun Tool ialah untuk memberikan label angka pada poin yang kita tentukan. Ketujuh, Spot Healing Brush Tool. Spot Healing Brush Tool berfungsi untuk menghilangkan bagian tertentu pada objek dengan cara menyamakan warna di sekitarnya. Sekarang ke Healing Brush Tool. Healing Brush Tool berfungsi untuk menghilangkan atau mengubah bagian tertentu pada objek berdasarkan area sampel yang dipilih. Sekarang ke Patch Tool. Patch Tool berfungsi untuk menggantikan bagian yang diseleksi dengan bagian lain yang kamu pilih dengan bentuk yang sama. Sekarang Content Aware Move Tool. Content Aware Move Tool berfungsi untuk mengcopy bagian objek yang diseleksi tanpa menghapus bagian tertentu. Lanjut, Red Eye Tool. Red Eye Tool berfungsi untuk menghilangkan warna merah mata yang disebabkan oleh cahaya flash ketika berfoto. Lanjut ke 8, Brush Tool. Brush Tool bisa digunakan untuk memberikan warna atau melukis. Lanjut ke Pencil Tool. Pencil Tool memiliki fungsi yang sama seperti Brush Tool, namun dengan bentuk goresan pensil. Lanjut, Color Replacement Tool. Color Replacement Tool berfungsi untuk mengambil warna dari objek lain untuk langsung digunakan pada kuas kamu. Lanjut ke Mixer Brush Tool. Mixer Brush Tool berfungsi untuk membuat path atau shape yang dilakukan secara freehand. Lanjut ke 9, Clone Stamp Tool.
Clone Stamp Tool berfungsi untuk menggandakan atau cloning objek area yang diinginkan ke posisi lain. Lanjut ke Pattern Stamp Tool. Pattern Stamp Tool berfungsi untuk membuat gambar berdasarkan pola yang telah dipilih. Lanjut ke 10 History Brush Tool. History Brush Tool berfungsi untuk membuat gambar atau lukisan yang digabung dengan perintah terakhir yang digunakan. Lanjut ke Art History Brush Tool. Art History Brush Tool berfungsi untuk membuat lukisan yang berdasarkan kondisi yang ada pada palette history. Lanjut ke 11 Eraser Tool. Eraser Tool berfungsi untuk menghapus sebagian atau keseluruhan objek. Selanjutnya Background Eraser Tool. Background Eraser Tools berfungsi untuk menghapus background atau latar pada gambar. Lanjut ke Magic Eraser Tools. Magic Eraser Tools dapat digunakan untuk menghapus bagian pada objek yang memiliki warna yang sama. Lanjut ke nomor 12 Gradient Tool. Gradient Tool memiliki fungsi untuk membuat warna bergradasi atau lebih dari satu warna dalam satu objek. Lanjut Paint Bucket Tool. Paint Bucket Tool berfungsi untuk memberi warna secara cepat pada suatu objek. Lanjut ke 3D Material Drop Tool. 3D Material Drop Tool berfungsi untuk mengambil sebuah sampel bahan atau material dari suatu area dan kemudian diterapkan pada area lainnya. Nomor 13 Blur Tool. Blur Tool berfungsi untuk mengaburkan sebagian atau keseluruhan objek. Sekarang Sharpen Tool. Sharpen Tool berguna untuk menajamkan gambar dan bisa diaplikasikan pada spekular highlight seperti metal. Sekarang Smooth Gate Tool. Smooth Gate Tool berfungsi untuk mengubah bagian objek dengan bentuk lingkaran atau lengkungan. Nomor 14 Dot Gate Tool. Dot Gate Tool berfungsi untuk mencerahkan bagian tertentu yang diinginkan pada gambar atau objek. Lanjut Burn Tool. Burn Tool berfungsi untuk menggelapkan bagian tertentu yang diinginkan pada gambar atau objek. Selanjutnya Spong Tool. Spong Tool berfungsi untuk mengubah saturasi bagian tertentu yang diinginkan pada gambar atau objek.